Hai teman-teman, di sini aku mau bikin tutorial membuat pupuk guys. Ini karena aku punya pelepah pohon pepaya yang sudah membusuk nih, aku mau pakai sebagai campuran untuk pupuk kompos ya. Jangan lupa ikuti terus video ini, jangan di skip, ikuti terus sampai akhir ya. Nah guys, itu aku udah siapin sedikit sisa bakaran sampah. Arangnya bisa dipakai ya, tapi jangan yang sampah plastik. Sampah dedaunan ataupun ranting-ranting, batang-batang juga boleh. Tapi pastikan sisa bakaran tersebut sudah dingin ya, sudah dileraikan paling tidak 2 minggu. Kalaupun tidak sampai 2 minggu nggak apa-apa, yang penting sudah benar-benar dingin ya. Kemudian ini aku ada juga nih daun sebenarnya kita membutuhkan daun yang sudah busuk ya. Ini karena aku punya daun tapi belum membusuk, jadi untuk mempercepat proses pembusukan kita bisa rendam dulu dengan air selama 1 minggu paling tidak ya. Lebih lama juga lebih baik. Nah, langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Nih karena aku sendiri, seorang diri, nggak ada kameramen. Nah. Wani Piro. Wow, ada kameranya. Wani Piro katanya guys. Ini pelepah pohon pepaya kita hancurkan ya guys. Pohonnya itu bukan pelepah. Iya, pohonnya. Tadi pelepah. Pelepah pohon pepaya. Tuh. Kita hancurkan, ini bener-bener udah mawur gini guys. Ini nanti akan gampang terurai dengan tanah. Kita letakkan secukupnya saja ya. Nah, untuk lebih tercampurnya kita adakan pengadukan dulu tanah-tanahnya supaya gembur. Nah, kalau dirasa masih kurang, kita bisa tambahkan lagi pohon pepayanya ya, yang sudah membusuk. Bagian tengah ini lebih mudah hancur guys. Kalau yang di bagian luarnya masih keras nih, seperti ini masih agak keras ya. Ini fungsinya adalah sama seperti sabut kelapa ataupun sekam ya. Lebih lama menahan air agar tanah menjadi lembab lebih lama guys. Kok aku jadi ngos-ngosan ya. Panas banget di sini. Nah, setelah itu kita campurkan tanah tadi guys, bakaran sampah ya. Kalau ada batu-batuan ataupun kecampur sama sampah plastik, kita harus buang ya. Jangan sampai ini nanti menghambat pertumbuhan akar. Kita kembali campurkan. Nah, kemudian kita masukkan daun yang sudah kita rendam dengan air. Kalaupun kalian punya daun yang sudah busuk, itu lebih bagus ya guys. Ini aku rendam karena daunnya masih belum busuk gitu. Kita masukkan dengan airnya juga boleh ya. Langsung kita adakan pengadukan. Tuh. Simple aja guys. Setelah kita rasa sudah mencampur ya, kalau masih belum mantap kita baur-baur pakai tangan ya. Tuh, kalau pakai tangan kan kelihatan nih, kerasa ini megang plastik atau batu kan kerasa. Kalau pakai cangkul kan nggak kerasa ya. Nah, kita baurkan. Kalau dirasa sudah membaur, kita timbun dan dengan tanah yang ada pada sekitarnya. Seperti ini aja, nggak perlu ditimbun banyak-banyak. Setelah kita campur seperti ini, jangan lupa adakan penyiraman setiap hari ya. Kalau udah turun hujan,
kayak di tempat aku nih udah nggak perlu nyiram lagi guys, karena karena udah ada hujan tiap hari ya. Tapi kalau di sana masih belum ada hujan, kalian harus menyiram paling lambat 2 hari sekali, begitu ya teman-teman. Jadi gimana guys, cukup mudah bukan cara membuat kompos sendiri di rumah ya. Kita gunakan bahan seadanya, sampah yang ada di sekitar kita manfaatkan. Jangan sampai sampah yang kita hasilkan mencemari lingkungan kita. Kalaupun ada sampah-sampah plastik, kita bisa bakar. Kalaupun ada orang yang suka membeli seperti rosok, kita bisa jual ya. Itu malah bisa jadi cuan ya buat para bunda-bunda nih. Nah, semoga artikel ini bermanfaat buat para sahabat pecinta tanaman. Oh ya, aku lupa ngasih tahu guys, dari hasil kompos yang aku buat ini, kalian nanti bisa pakai untuk media tanam. Sebagai media tanam itu paling tidak selama 2 minggu ya. Setelah kita diamkan selama 2 minggu dengan penyiraman tiap hari, jangan sampai telat. Itu kalian bisa pakai setelah 2 minggu ya. Setelah 2 minggu dari hari ini baru bisa dipakai untuk menanam sayur, menanam tanaman hias ataupun tanaman buah, menambah pupuk. Begitu nanti ini akan menyuburkan tanaman Anda ya. Karena setelah 2 minggu itu zat-zat yang terkandung seperti zat tanin itu sudah menghilang ya. Jadi ini sudah siap untuk ditanam. Untuk abu-abu yang tadinya panas itu sudah dingin gitu ya. Itu alasannya kita harus menunggu selama 2 minggu dulu. Jangan langsung buat nanam ya, karena kalau takutnya untuk abu-abunya itu masih panas, nanti bisa mengganggu tanaman. Jadi layu deh tanamannya, nggak jadi subur, malah jadi isdet kan. Jadi ini dia contoh tanaman aku yang aku tanam dengan menggunakan media seperti kompos yang tadi saya bikin guys. Tuh subur-subur kan, apalagi nih untuk tanaman cincaunya guys, dengan tambahan sabut kelapa di atasnya supaya air bisa menyerap lebih banyak air dan menahan lebih lama lagi. Aduh maaf, itu botol mengganggu pemandangan ya guys. Tuh subur-subur sekali kan teman-teman. Jadi semoga artikel yang saya buat hari ini bisa bermanfaat buat para sahabat pecinta tanaman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.